wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya pagi ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti materi dari Ibu pagi ini. Oh ya, untuk menambah semangat pagi ini, kali ini SMA UI punya yel-yel baru ya. Kalian bisa mengikutinya di rumah. SMA UI bersih, berilmu, ramah, disiplin, Islami. Oke, pasti kalian tambah semangat bukan? Oh ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang reformasi gereja. Nah, kali ini kita akan melakukan pembelajaran dengan tema revolusi industri. Jadi, tujuan pembelajaran kita pagi ini adalah supaya kalian bisa mengetahui bagaimana latar belakang dan perkembangan revolusi industri di Inggris dan juga dampaknya bagi perkembangan industri yang ada di Indonesia. Oke, sebelum ke revolusi industri, di Eropa pada waktu itu sedang berkembang yang namanya Aufklärung. Ada yang tahu Aufklärung itu apa? Betul sekali. Aufklärung itu adalah zaman pencerahan, karena sebelumnya memang di Eropa itu sedang terjadi yang namanya zaman kegelapan. Artinya pada waktu itu setelah muncul kegelapan ada gerakan Renaissance, pembaharuan, dan juga kemudian diikuti dengan adanya Aufklärung. Dan Aufklärung ini, gerakan Aufklärung ini sudah melanda hampir di seluruh bagian negara bagian Eropa, terutama di Inggris, Prancis, dan juga Jerman. Nah, pengaruh Aufklärung di Indonesia sendiri pada waktu itu adalah munculnya politik etis. Jadi politik etis itu adalah politik balas budi. Ada yang tahu siapa pencetus dari politik etis? Iya, betul sekali. Jadi politik etis itu dicetuskan oleh Van de Venter. Jadi politik etis yang dicetuskan oleh Van de Venter ini adalah politik di mana pada waktu itu Belanda menginginkan adanya perubahan. Jadi dia menginginkan adanya gerakan perubahan atau balas budi di Indonesia dengan adanya 3 politik tadi: edukasi, irigasi, dan emigrasi. Nah, salah satu yang akan diambil di sini adalah edukasi. Dari edukasi ini, Belanda menginginkan akan adanya pembaharuan di dalam pemikiran. Jadi nanti Belanda bisa mendapatkan tenaga terdidik murah dari orang-orang Indonesia tadi yang sudah dididik oleh Belanda. Nah, kemudian revolusi industri. Jadi revolusi industri itu apa? Revolusi industri itu adalah gerakan perubahan sosial dan budaya yang berlangsung secara cepat yang menyangkut dasar-dasar atau pokok-pokok kehidupan dalam masyarakat. Nah, revolusi industri sendiri itu pertama kali berkembang di Inggris dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Nah, faktor yang mendorong terjadinya revolusi industri itu sendiri adalah tadi yang pertama adalah memang Aufklärung, gerakan pencerahan. Dan ini juga mendorong terjadinya keinginan untuk bisa mengembangkan ekonomi, sosial, dan budaya di negara-negara di Eropa. Kemudian tahapan dari perkembangan revolusi industri sendiri itu mengalami beberapa tahap. Yang pertama adalah domestic system. Apa itu domestic system? Domestic system itu adalah tahapan di mana pada waktu itu proses kegiatan industri itu dimulai dari home industry. Jadi para pekerja bekerja di rumah, kemudian mereka masing-masing menggunakan alat-alat yang masih sangat sederhana untuk bisa mengembangkan industri yang ada di rumah. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua itu adalah manufaktur. Jadi setelah kerajinan industri, home industry itu bisa berkembang, maka kemudian tempat khusus untuk bekerja agar majikan dapat bisa mengawasi dengan baik dan bisa mempekerjakan, bisa meningkatkan mutu produksinya, maka kemudian ini berkembang menjadi sebuah pabrik atau manufaktur. Kemudian tahapan yang ketiga itu adalah factory system. Apa itu factory system? Factory system itu adalah
tahap di mana industri itu sudah berkembang lebih baik lagi, yaitu dengan menggunakan mesin-mesin modern. Nah, tujuan dari revolusi industri sendiri itu adalah yang pertama mencari tempat pemasaran. Jadi ketika industri itu berhasil memproduksi hasil produksi yang sedemikian rupa sehingga maka yang dibutuhkan itu adalah daerah-daerah yang menjadi daerah pemasaran yang bisa menjadi tempat-tempat supaya negara itu tadi bisa membutuhkan barang-barang yang dihasilkan oleh negara-negara pemproduksi. Kemudian yang kedua, tujuannya itu adalah mencari bahan baku atau bahan mentah. Itu juga pada awalnya memang Inggris juga melakukan demikian. Jadi dia berusaha untuk mencari daerah-daerah penghasil bahan mentah untuk kebutuhan industrinya. Kemudian yang ketiga itu adalah untuk mendapatkan tenaga murah. Karena pada waktu itu memang digunakannya mesin-mesin modern, penggunaan tenaga manusia itu sudah semakin berkurang. Jadi maka mereka berusaha untuk hanya menggunakan tenaga ahli saja yang bisa digunakan dalam industri. Nah, dampak revolusi industri sendiri itu adalah munculnya industri secara besar-besaran. Jadi pada waktu itu mulai muncul industri secara besar-besaran di seluruh negara. Kemudian adanya peningkatan mutu. Jadi peningkatan mutu baik itu taraf hidup, kemudian mereka lebih bisa menciptakan berbagai macam barang produksi, kemudian harga barang-barang yang murah, dan juga berkembangnya kapitalisme modern. Oke, setelah video ini selesai, kalian bisa memberi komentar di kolom komentar bagaimana dampak dari revolusi industri itu bagi perkembangan industri yang ada di Indonesia. Terima kasih, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.